Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Permana dengan NPM 193510291. Saya berasal dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah desain dan analisis algoritma dengan materi dynamic program, Fibonacci top down dan bottom up. Kita langsung saja ke materi. Di sini saya mencoba membuka Jupyter Notebook, tapi ada beberapa error. Jadi saya menggunakan compiling yang berada di Gigs for Gigs. Lalu apa sih dynamic program itu? Dynamic program atau yang biasa kita sebut pemrograman dinamis adalah paradigma algoritmik yang memecahkan masalah kompleks yang diberikan dengan memecahnya menjadi submasalah dan menyimpan hasil dari submasalah untuk menghindari komputasi hasil yang sama lagi. Berikut ini adalah dua sifat utama dari suatu masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang diberikan dapat diselesaikan dengan menggunakan pemrograman dinamis. Yaitu ada overlapping subproblems dan optimal substructure. Overlapping subproblem atau yang biasa disebut submasalah yang tumpang tindih merupakan pemrograman dinamis yang digunakan ketika solusi dari submasalah yang sama diperlukan lagi dan lagi. Dalam pemrograman dinamis, solusi yang dihitung untuk submasalah disimpan dalam tabel, sehingga tidak perlu dihitung ulang. Jadi pemrograman dinamis tidak berguna jika tidak ada submasalah umum, karena tidak ada gunanya menyimpan solusi jika tidak diperlukan lagi. Misalnya pencarian biner. Pencarian biner tidak memiliki submasalah umum. Jika kita mengambil contoh, di sini ada simple recursive program untuk Fibonacci. Ini merupakan gambarannya. Bisa kita lihat bahwa fib3 dipanggil dua kali. Jika kita akan menyimpan nilai fib3, maka alih-alih menghitungnya lagi, kita bisa menggunakan kembali nilai lama yang disimpan. Ada dua cara yang berbeda untuk menyimpan nilai sehingga nilai ini dapat digunakan kembali, yaitu dengan menggunakan memoization top down dan tabulation bottom up. Memoization top down ini merupakan suatu masalah yang mirip dengan versi rekursif dengan sedikit modifikasi yang melihat ke tabel pencarian sebelum solusi komputasi. Kita menginisialisasi array pencarian dengan semua nilai awal sebagai nil. Setiap kali kita membutuhkan solusi untuk submasalah, pertama-tama kita melihat ke dalam tabel pencarian. Jika nilai yang telah dihitung sebelumnya ada, maka kita mengembalikan nilai itu. Jika tidak, kita menghitung nilai dan meletakkan hasil di tabel pencarian sehingga dapat digunakan kembali nanti. Ini merupakan contoh program Python. Di sini kita membuat fungsi untuk mengkalkulasi bilangan Fibonacci. Ini base case-nya. Dan di sini kita mendefinisikan program def-main n sama dengan 34. Jadi kita akan menghitung dari 0 tambah 1 seterusnya sampai 34 kali. Maka jika kita hitung, itu hasilnya yaitu 5.700.000 sekian. Lalu selanjutnya ada tabulasi bottom up. Program tabulasi untuk masalah yang diberikan membuat tabel dengan mode bottom up dan mengembalikan entry terakhir dari tabel. Misalnya untuk bilangan Fibonacci yang sama, kita hitung dulu fib 0, lalu fib 1, lalu fib 2, lalu fib 3, dan seterusnya.
Jadi secara harfiah kita sedang membangun solusi dari submasalah dari bawah ke atas. Ini merupakan contoh programnya, sama seperti memoization top down, tapi ini dia dari bawah ke atas. Kita jalankan. Hasilnya 34. Dia n sama dengan 9, maka kita akan menghitung 0 tambah 1 tambah sampai 9 kali, maka hasilnya 34. Kesimpulannya yaitu baik tabulasi dan memoizasi menyimpan solusi dari submasalah. Pada versi memoizasi, tabel diisi sesuai permintaan, sedangkan pada versi tabulasi, mulai dari entry pertama, semua entry diisi satu persatu. Berbeda dengan versi tabulasi, semua entry di tabel pencarian tidak harus diisi dalam versi memoizasi. Demikianlah video yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.